kembali dengan saya, Pendeta Haris Sung, di kesempatan pagi hari ini. Saya kembali akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan kemarin mengenai dalam tangan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, hari-hari ini memang kita sedang mengalami banyak berita yang mencekam, baik berita alam maupun pemerintahan. Ditambah lagi ada beberapa berita lain yang berhubungan dengan keadaan bangsa dan negara kita di tahun 2021. Namun hari ini saya akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan atas kita sekalian tentang tangan Tuhan atas umatnya, atas seluruh dunia. Nah, karena itu saya akan mengawalinya dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ayatnya yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini berbicara tentang kita berada dalam rancangan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian pada hari ini adalah dalam tangan Tuhan kita ada dalam rancangan damai dan sejahtera. Anda dan saya harus percaya bahwa kita ini dalam tangan Tuhan berada dalam rancangan damai dan sejahteranya. Karena itu kekasih Tuhan, saya rindu supaya setiap kita mempercayai hal ini. Kalau Tuhan merancangkan sesuatu yang mendatangkan damai dan sejahtera buat kita sekalian, kenapa kita harus terkontaminasi dengan pikiran-pikiran manusia yang datang dari dalam dunia ini? Salah satu contoh yang sedang mencekam yaitu berita tentang seorang peramal yang cukup dikenal pada hari-hari ini, namanya Mbak Yu. Tadi pagi juga saya mengikuti Pendeta Gilbert Lumoindong menanggapi mengenai peramal ini. Nah, pada kesempatan ini juga saya juga menekankan tentang hal ini. Kita semua sebagai orang-orang percaya yang ada di bangsa dan negara Indonesia harus mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saya memberikan penegasan hal ini kepada kita sekalian supaya kita tetap percaya bahwa damailah bangsa dan negara kita. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang merupakan presiden yang selalu membuat sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara ini, adalah presiden yang juga tentu memikirkan Anda dan saya. Berarti Tuhan memakai dia memikirkan kesejahteraan bangsa ini. Tuhan menempatkan kita di atas bangsa dan negara ini supaya kita menjadi pembawa damai, menjadi pembawa berkat, menjadi pembawa ketenangan atas bangsa dan negara ini. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, berarti Tuhan sudah tahu rancangan apa yang ia akan buat bagi bangsa dan negara ini. Rancangan apa itu? Rancangan damai dan sejahtera. Karena itu dalam kesempatan ini di poin yang pertama, saya berdoa supaya
ramalan dari Mbak Yu harus kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ramalan itu tidak akan pernah terjadi. Karena ketika Anda dan saya, energi positifnya yang selama ini berdoa untuk kedamaian bangsa ini ditarik oleh karena berita negatif yang datang dari luar, seperti pesan bahwa akan terjadi kerusuhan dan lain-lainnya atas bangsa dan negara ini. Energi positif saya tidak akan tersedot sedikit pun. Energi negatif yang dilontarkan kepada kami sebagai orang yang percaya bahwa rancangan Allah atas bangsa ini adalah rancangan damai sejahtera, itulah yang akan terjadi. Kami berpikir positif, karena itu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, pada kesempatan ini juga saya sebagai hamba Tuhan memberikan pesan kepada Mbak Yu. Anda mestinya mengucapkan berkat atas bangsa dan negara ini kalau Anda betul mendengar, melihat bahwa ada hal-hal yang negatif yang akan terjadi atas bangsa dan negara ini. Kalau Anda adalah orang yang berpikir positif untuk kebangunan bangsa dan negara ini, maka mestinya Anda sampaikan kepada tokoh-tokoh agama yang ada di seluruh Indonesia secara pribadi, supaya mendoakan bangsa dan negara ini. Supaya apa? Supaya damai dan sejahtera turun atas bangsa dan negara ini. Bukan Anda mengkontaminasi pikiran orang-orang yang akhirnya energi negatifnya itu yang akan muncul, yang akan kuat dan mempengaruhi pikiran setiap manusia, setiap orang yang ada di Indonesia ini. Sehingga akhirnya mereka ketakutan karena pesan Anda. Karena itu saya mau pastikan kepada kita semua yang ada di atas bangsa dan negara ini, seperti apa yang sudah diprogram oleh pemimpin kita atas Indonesia. Program apa itu? Kedamaian, keadilan, kemakmuran atas bangsa dan negara ini. Dan melalui pesan ini juga saya sampaikan kepada seluruh umat yang ada di Indonesia, ayo kita bangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang mengalami damai dan sejahtera. Ingat pesan saya. Allah merancangkan bangsa dan negara ini dalam rancangan damai dan sejahtera. Kenapa? Indonesia ini kaya. Dalam segala hal kaya. Kekayaan alamnya melimpah. Nggak usah jauh-jauh Anda pegang biji apa saja, lempar di pinggir jalan, dia akan tumbuh tanpa dipelihara, tanpa dirawat. Berarti bangsa dan negara kita ini adalah bangsa yang damai, sejahtera, makmur, melimpah-limpah kekayaannya. Kenapa kita harus ucapkan hal-hal yang negatif atas bangsa dan negara ini? Saya tolak statement yang mengatakan akan terjadi kerusuhan. Tidak akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama anak bangsa, bos. Kita harus rawat kebinekaan. Karena negara Indonesia sudah jelas berdiri di atas kebinekaan. Dan pembangunan secara menyeluruh terjadi secara luar biasa sampai hari ini. Tantangan demi tantangan kita sudah lewatin, bos. Tapi percaya bahwa rancangan Tuhan, kalau sudah damai dan sejahtera, berarti akan tetap rancangan damai dan sejahtera. Poin yang kedua yang saya ingin katakan kepada kita sekalian, seperti 2 Petrus pasalnya yang ke-2 ayat 17 sampai 19 berkata begini. Guru-guru palsu itu akan seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka
menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang itu, ia adalah hamba orang itu. Poin yang kedua yang saya ingin katakan adalah, kalau kita ada dalam tangan Tuhan, kita harus berani untuk melawan bala, menghancurkan kutuk melalui pengorbanan Kristus. Kekasih Tuhan, iman kami sebagai orang-orang Kristen, yang kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dihalau atau dapat diubah atau dapat dilawan oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Bala apapun, masalah apapun, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Karena itulah Kristus datang ke dalam dunia. Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia. Oleh karena hal-hal yang seperti ini. Ketidakpastian, keraguan, ketakutan, kelemahan manusia. Dosa-dosa mengikat manusia. Membawa Tuhan turun ke dalam dunia ini. Melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang datang untuk menyelesaikan semua hal yang terjadi dalam dunia ini. Yang berlawanan dengan ketetapannya. Yaitu, apa ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan adalah membawa manusia kepada kehidupan kekal. Karena itu kekasih Tuhan, kita sebagai orang-orang Indonesia yang Indonesia banget, kita harus lawan semua hal, apapun, secara real yang ada di dalam dunia ini, maupun secara spiritual yang ada di alam roh, di luar nalar pikiran manusia yang dapat dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Semua yang ada di alam roh, kita berani tolak dan kita berani lawan. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan yang adalah pribadi yang datang ke dalam dunia, menyelamatkan manusia, membangkitkan orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada kali yang kedua, dia akan datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi semua manusia, menentukan manusia yang masuk surga atau masuk neraka, yang dalam hal ini bertanggung jawab sebagai seorang Imam Mahdi yang menentukan apakah hidup kita ada dalam surga atau dalam neraka. Karena itu kekasih Tuhan, poin yang kedua kalau kita ada di dalam tangan Tuhan adalah kita berani menolak kutuk. Menolak ucapan-ucapan yang membawa bencana atas bangsa ini. Menolak wabah. Menolak penyakit. Karena Kristus sudah berkata di Bukit Golgota, finish, selesai katanya. Berarti semua sudah diselesaikan. Termasuk kutuk diselesaikan. Tantangan hidup manusia hari-hari ini adalah yang paling utama, ketakutan. Karena ketakutanlah manusia dalam beraktivitas mulai kehilangan gairahnya. Kalahkan ketakutan dengan mempercayai bahwa Tuhan sudah menghancurkan kutuk, ketakutan, dan semua pikiran manusia yang negatif yang membawanya kepada kehancuran. Hari ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang ketiga yang saya ingin tegaskan kepada kita sekalian. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Roma pasal 8 ayat 31 jelas. Jika Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan alam ini ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk saya yang sedang berbicara ini adalah ciptaannya, buatan tangannya. Lalu segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, kalau ada yang tidak berpihak kepada Allah, pencipta langit dan bumi, berarti dia adalah lawannya Allah. Nah, karena itu kita sebagai orang-orang yang berpihak kepada Allah, Alkitab berkata bahwa kalau kita berpihak kepada Dia, siapa yang akan melawan kita? Karena dalam Efesus pasalnya yang ke-6, lawan kita bukan darah dan daging, bukan peperangan secara fisik dengan senjata, dengan tombak, dengan pedang. Tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Adanya di mana? Di dunia ini, di alam bawah sadar kita. Alam roh. Karena itu kekasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, saya rindu di poin yang ketiga saya ingin sampaikan tentang sebuah cerita, yaitu tentang Bileam. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata begini, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Sebelum saya lanjutkan, siapa ini Bileam? Bileam ini adalah nabi palsu yang dipakai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk mengucapkan sesuatu tentang yang akan terjadi. Nah, mungkin secara kontekstual, kalau dikontekskan dengan zaman sekarang ini, bisa saja Bileam ini sedang terjadi di Indonesia. Firman Tuhan berkata begini, waktu Bileam berjalan dengan pemuka-pemuka Moab, maka bangkitlah amarah Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Lawan kita itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Perhatikan, maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mata keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau bermain-main dengan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang?
pernahkah aku membuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan itu kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Nah, kekasih Tuhan, cerita ini bukan cerita baru. Bileam ini adalah nabi yang bisa dikategorikan seorang yang bisa mengucapkan sesuatu terhadap seseorang dan orang itu akan mengalami apa yang diucapkannya. Karena itu pada kesempatan ini, kembali, yuk, sebagai orang-orang beriman yang ditempatkan oleh Tuhan di atas bangsa dan negara ini, kita harus berpihak kepada rencana Allah. Supaya apa? Supaya kita berjalan bersama Allah, sehingga rancangannya terjadi atas bangsa dan negara ini. Kalau engkau coba melawan Allah, coba melawan kehendaknya, dengar cerita Bileam tadi. Keledai yang merupakan binatang hewan, itu bisa membawa Anda dari kebinasaan. Anda diselamatkan. Coba pada saat itu kalau keledai itu tidak, pertama, ya, dia tidak menyimpang ke ladang. Yang kedua, tidak menghimpit Bileam sampai disenderkannya ke tembok. Yang ketiga, keledai itu harus merayap ke bawah supaya pedang yang sedang terhunus itu tidak menimpanya. Kekasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, yuk kita ucapkan berkat atas bangsa dan negara ini. Jadi, kembali sekali lagi, pesan saya kepada Mbak Yu, yuk, kalau ada sesuatu yang Anda tahu sebagai seorang peramal, yang tahu tentang kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kalau itu hendak terjadi kepada seseorang, kalau Anda adalah seorang yang berpikir baik untuk negara yang kita cintai, Indonesia ini, datanglah kepada orang itu. Katakan, saya melihat aura yang buruk, yang negatif akan terjadi kepada Anda. Yuk, kita sama-sama untuk memikirkan bagaimana menyelesaikannya. Kalau dia adalah seorang muslim, bawalah dia kepada Habib supaya dia diarahkan, didoakan supaya musibah itu tidak terjadi. Kalau dia adalah Kristen, bawalah ke kami. Bawa kepada pendeta Gilbert Lumoindong atau pertemukan kepada saya supaya kami arahkan musibah itu, bala itu bisa ditolak dari hidupnya. Apa yang terjadi di atas bangsa dan negara ini karena ada pemimpin kita, Presiden Jokowi. Karena itu datang, minta waktu, bertemu beliau, ini yang akan terjadi ke depannya dalam penglihatan saya. Supaya bisa dipikirkan. Karena itu adalah salah satu solusi untuk kesejahteraan bangsa ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Mbak Yu, yuk kita sama-sama mengucapkan hal-hal yang positif atas bangsa dan negara ini. Saya percaya, damailah bangsaku, sejahteralah negeriku, tenanglah kita semua sebagai orang-orang yang ditempatkan oleh Allah, oleh Tuhan di atas negara ini untuk menikmati semua yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. From beginning to the end, it will always be
It's always been you, Jesus. Jesus.